Pada 20 Agustus 79, 4 hari menjelang Idul Fitri, dengan mengendarai sepeda motor, Edi dan Ojeng membuntuti Serma Sutarjat yang ditemani 3 rekannya, yaitu Koptu Enung Sumpena dan 2 pegawai sipil. Mereka berangkat dari Cianjur ke Sukabumi untuk mengambil cek di kantor keuangan militer di Sukabumi untuk pembayaran gaji anggota Kodim Cianjur. Hal itu memang rutin dilakukan menjelang hari gajian. Setelah menerima cek, Serma Sutarjat dan kawan-kawan pun menuju Bank Karya Pembangunan Sukabumi guna mencairkan cek itu. Sementara itu, Edi dan Ojeng terus membuntuti mereka. Keduanya melihat Serma Sutarjat sudah mencairkan cek dan membawa uang tunai 21,3 juta rupiah. Dengan menumpang angkutan Colt, Serma Sutarjat dan ketiga rekannya kembali ke Cianjur. Di tengah jalan, Edi dan Ojeng ikut menumpang Colt itu berlagak jadi penumpang. Edi membawa tas ransel sedangkan Ojeng membawa jerigen berisi bensin. Ketika angkutan Colt memasuki kawasan Cianjur, di daerah Gekbrong, Edi minta sopir belok ke perkebunan teh yang sepi. Alasannya dia ingin mengambil kambing. Setiap menjelang Lebaran, pria itu memang kerap menjual daging kambing kepada rekan-rekannya. Sopir angkutan menuruti dan penumpang lain pun tidak keberatan. Setiba di jalan sepi itu, Edi langsung mengeluarkan senpi dan mendor sopir. Lantas dia memberondong 12 penumpang yang ada di dalam angkutan. 5 orang meninggal termasuk Sersan Sutarjat dan 2 rekannya. Selebihnya menderita luka-luka. Aksi Edi tak sampai di situ. Sebelum kabur dengan Ojeng menggondol uang 21,3 juta rupiah, dia menyiramkan bensin ke angkutan Colt dan membakarnya. Sementara itu di antara penumpang, Koptu Enung Sumpena selamat meski tertembak di bahu. Dengan dibantu warga, dia segera melaporkan kejadian itu ke Kodim Cianjur. Kodim dan seluruh warga Cianjur geger. Perburuan Edi Sampak pun dimulai, melibatkan pasukan gabungan TNI dan polisi. Edi Sampak dan Ojeng melarikan diri ke kawasan di kaki Gunung Gede. Mereka sempat kedinginan dan kelaparan, memakan buah-buahan yang didapat saja. Pada 23 Agustus 79, pada hari terakhir puasa menjelang Idul Fitri, mereka memutuskan keluar dari persembunyian dan mendatangi kampung tempat istri tua Edi dan kerabat Ojeng tinggal. Ojeng ditugaskan menemui beberapa orang. Pria itu sempat menitipkan uang kepada kerabatnya dan mengganti pakaian. Namun ketika akan mengantar uang untuk istri tua Edi, Ojeng mundur. Petugas ternyata telah mengintai dirinya. Ojeng segera lari dan lolos, sedangkan uang titipan Edi ditanam di lahan sawah. Pada saat itu Ojeng dan Edi terpisah. Ojeng yang kemudian kabur ke desa Nagrak Sukabumi berhasil diringkus aparat pada 24 Agustus. Dari tangan Ojeng, petugas menyita uang sebesar Rp734.000. Petugas menemukan lagi 1,3 juta rupiah yang ditanam di sawah. Sementara itu Edi terus bergerilya seorang diri. Ruang geraknya semakin sempit sebab aparat terus memburunya. Aparat dibantu personil dari Bogor. Bersama mereka ikut serta wartawan surat kabar ibu kota. Penduduk juga ikut membantu aparat mencari buronan di perbukitan, semak, dan sawah. Setiap kendaraan yang melintas di jalan raya antara Cianjur, Bandung dicegat dan diperiksa aparat. Pasukan berpakaian preman pun ikut turun, membaur di tengah masyarakat mencari tahu keberadaan Edi Sampak. Penduduk melaporkan mereka memang sempat melihat seorang pria berseragam hijau, membawa senpi dan ransel, berjalan seorang diri. Mak Icah, seorang warga juga mengaku didatangi seorang pria misterius berseragam hijau. Pria itu mengaku kelelahan selama 2 hari menjelajah kaki Gunung Gede untuk mengejar buronan, seorang perampok. Dia minta makan pada Mak Icah yang kemudian menjamunya seadanya. Pria itu melarang ketika Mak Icah ingin menyalakan lampu untuk menerangi ruangan. Dia memilih makan di tengah gelap. Dari